Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat hari Paskah kepada seluruh anak-anak Tuhan yang bisa menyaksikan siaran ini dan juga bersama dengan jemaat Gereja Kema Injil Indonesia Filipi Cengkareng Minggu 12 April 2020. Mari kita memulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 244, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa heran. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Jika kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalanan kalau kau masuk selamatan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Ayat yang keempat, bersaksi dengan iman yang berani, ada kuasanya darah Tuhan. Bila kabar itu dengan bukti, darah Al-Masih selamatan. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhanku hilangkan segala dosa. Nas pembimbing dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanku dan kamu masih hidup dalam dosa. Mari kita masuk dalam saat teduh kita, berdoa kepada Tuhan, mohon tuntunan Tuhan kepada kita, dan kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk masuk dalam saat teduh dan berdoa kepada Tuhan. Ibadah Paskah pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur Allah kita sudah bangkit dan Allah kita sudah hidup, dan kita bersuka cita bersama-sama menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 56, Yesus berbangkitlah. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus diberikan senyap. Tuhan Yesus, Tuhan berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera. Maut dan kubur tak berkuasa atasnya, musuh manusia diharapkannya. Namanya pujilah Tuhan Yesus.
firman Tuhan kita sudah hidup. Mari bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan digugurkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa bersama-sama, saya pimpin dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hebat, yang dahsyat, yang bangkit, yang telah mengalahkan maut. Pada pagi hari ini kami bersyukur bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Bersukacita karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Dan itulah merupakan sukacita bagi kami, kemenangan bagi kami dalam kami mengiringi akan Tuhan. Saat ini kami berdoa syafaat untuk menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih dahulu kami datang merendahkan diri, memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, sehingga saat kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Terus berdoa bagi pemerintahan kami dalam memberantas yaitu perkembangan daripada virus COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintah, relawan, dan seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan berikan kami kemampuan hikmat yang daripada Tuhan, dan kami yakin dan percaya dengan kebangkitan Kristus juga dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat mengalahkan semua virus-virus yang ada karena Yesus sudah bangkit dan mengalahkan semuanya. Dan kami juga terus berdoa Bapa bagi seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Filipi Cengkareng ini, juga Tuhan terus memberkati dan menyertai mereka dalam segala permohonan, pergumulan, dan kerinduan mereka. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong. Terus berdoa buat yang sedang dalam pemulihan, Pak Pri dan Pak Jeffrey, tak putus-putusnya kami berdoa pemulihan Tuhan kerjakan. Demikian juga pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, baik yang bekerja di Jakarta, di luar Jakarta, dimanapun di luar negeri, biarlah penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang menyaksikan siaran ini juga, biarlah Tuhan akan menjamah hati dan pikiran mereka. Apa yang menjadi harapan dan permohonan dan kerinduan mereka saat ini, biarlah Tuhan dapat mengetahuinya. Mungkin saat ini mereka sedang bergumul tentang kesehatan, oleh bilur-bilur-Mu Engkau jamah bagian tubuh yang sakit. Yang bergumul tentang keluarga mereka juga Tuhan memulihkan keluarga mereka. Yang bergumul juga tentang pekerjaan dan ekonomi mereka, biar Tuhan mencukupkannya sesuai dengan kekayaan-Mu. Terpujilah nama Bapa, kami yakin percaya setiap kami yang sedang mendengar siaran ini dan seluruh jemaat Tuhan, berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, dan kekuatan itu juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kelanjutan ibadah Paskah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati. Biarlah melalui ibadah Paskah ini kami dapat bersukacita oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Terpujilah nama Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, saya membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di Minggu Paskah ini, yaitu dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan membacakan beberapa ayat dan jemaat bisa melanjutkan pembacaan ini berikutnya. Kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dalam hati kita, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan. Waktunya kita akan belajar firman Tuhan. Persiapkan hati kita, dan kita akan menaikkan pujian yang berkata, bersamamu Bapa ku lewati semua. Karena kita yakin percaya bersama Tuhan kita bisa. Tapi kalau kita sendiri, kita tidak akan mampu melewatinya. anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Waktu yang indah ini kami belajar bersama-sama dalam firman Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, teguhkan kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi alat berkat dalam tangan Tuhan pada hari ini. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan. Seluruh jemaat Tuhan, seluruh pendengar siaran ini, Tuhan kosongkan kami dengan pikiran yang sia-sia. Jadikan hati kami bagai tanah yang subur. Saat benih ditaburi di tanah yang subur, benih itu dapat bertumbuh dan berbuah.
Dan melalui buah yang kami hasilkan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah pada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di Minggu Paskah ini kita belajar dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dari ayat pembacaan kita tadi. Saya ingin membaca dari Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mungkin ayat ini populer bagi kita, yang mengatakan bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini ucapan Yesus, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan, ada kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, Yesus kita sudah hidup, dan itu jadi iman percaya kita. Dan inti dari pemberitaan Injil ini adalah Injil yang kita pelajari ini tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ini adalah yang menjadi dasar kita. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Nah, oleh karena itu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kekristenan, ada beberapa pandangan yang ingin mengacaukan dan ingin menyesatkan iman percaya kita yang sesungguhnya. Sehingga ada yang berpendapat bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tetapi Barabas. Klaim ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak masuk akal, karena juga tidak dicatat dalam Alkitab. Dan penyaliban Tuhan Yesus ini adalah atas persekongkolan, yaitu orang Yahudi dan juga dengan pemerintahan Roma saat itu, politik Roma, bahwa mereka ingin supaya Yesus disalibkan. Apa buktinya? Yohanes 19 ayat 12 berkata bahwa sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia," itu Yesus, "engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah teriakan orang-orang Yahudi pada saat itu adalah minta supaya Yesus disalibkan. Memang pada waktu itu ada seorang tahanan yang namanya Barabas. Barabas yang harus dieksekusi. Mereka berkatakan bahwa memang Barabas mau dibebaskan, tapi tidak ada alasannya untuk dibebaskan. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus disalibkan dan Barabas yang dibebaskan. Coba saudara pikirkan, teriakan mereka adalah meminta Yesus, bukan minta Barabas. Seandainya Pilatus tidak mengizinkan hal itu, memang Pilatus tidak mau, dia lepas tangan. Tetapi karena teriakan mereka, akhirnya terjadi. Nah, kalau Pilatus tidak memberikan Yesus disalibkan, tentu demo besar-besaran juga pasti terjadi, tidak berhenti sampai situ. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, sanggahan itu memang tidak bisa diterima dan tidak masuk akal. Dan juga ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuh Yesus dan menyebarkan rumor palsu tentang kebangkitannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau murid-murid Yesus benar mencuri mayat Tuhan Yesus, maka saudara dikasihi oleh Tuhan, murid-murid harus berhadapan dengan tentara Romawi yang disuruh untuk menjaga kubur Yesus. Karena mereka tahu bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga,
Maka diperintahkanlah tentara Romawi yang sangat kuat dan sangat hebat untuk menjaga kubur tersebut. Nah, jikalau murid-murid memang yang mengambil mayat Tuhan Yesus itu, mereka harus berhadapan dengan tentara-tentara tersebut. Dan juga pasti Alkitab menyatakan bahwa murid-murid Yesus ada luka dan babak belur dan ada yang mati. Dan itu tidak diberitakan. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, hal itu tidak bisa kita terima. Kenapa? Tidak ada perlawanan. Alkitab juga mengatakan, tidak menjelaskan bahwa murid-muridnya babak belur melawan tentara Romawi. Dan juga saudara dikasih oleh Tuhan, ada juga yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang melihat Tuhan Yesus itu bangkit itu adalah mereka sedang dalam fenomena dihipnotis. Saudara coba bayangkan, mustahil sekelompok orang yang bersama-sama begitu banyak itu mempunyai fenomena yaitu dihipnotis. Bukan hanya sehari, dikatakan 40 hari Yesus menampakkan diri. Apakah itu masuk akal? Selama 40 hari banyak orang dihipnotis? Tentu tidak, saudara dikasih oleh Tuhan. Artinya sanggahan-sanggahan orang untuk mengaburkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah tidak bisa diterima. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, untuk membuktikan sebuah kebenaran tentu membutuhkan sebuah saksi. Orang saksi itu adalah orang-orang yang tahu peristiwa tersebut dan orang-orang yang berada di sekitar peristiwa tersebut. Nah, oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini kita dapat melihat ada beberapa saksi yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Dari ayat pembacaan kita yang pertama, apa yang membuktikan? Saksi apa yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit? Dalam ayat yang pertama dijelaskan, setelah hari Sabat lewat, garis bawahi, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Perhatikan kalimat ini bahwa hari Sabat, sejarah membuktikan waktu itu adalah awal daripada segala sesuatu. Hari Sabat merupakan waktu dalam hitungan Yahudi, adalah di situ dikatakan hari ke-7. Sebelum Yesus bangkit, tidak ada hari yang lain yang bisa menggeserkan kepentingan ibadah hari Sabat. Sehingga pada waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat pun, orang-orang Yahudi pun berontak. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menggeserkan tersebut. Dalam Matius 28 ayat 1 mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu dikatakan bahwa Yesus bangkit. Dalam perkembangan gereja, pola berkumpul berubah menjadi hari Minggu. Terlebih dalam sejarah Romawi, hari Minggu dijadikan hari resmi untuk beribadah, sehingga mengalahkan peran hari Sabat tersebut. Sampai hari ini, setuju atau tidak, kalender nasional dan internasional mencetak hari Minggu berwarna merah sebagai hari libur dan digunakan untuk beribadah. Dan ini sebuah bukti kebenaran. Waktu membuktikan bahwa Yesus bangkit. Dan juga alam, saksi dari alam. Ayat yang kedua dijelaskan, maka setelah terjadi gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Yesus bangkit memiliki saksi langsung dari alam. Gempa bumi, batu kubur terguling.
Saudara dikasihi oleh Tuhan, kemudian ada saksi-saksi lain. Golgota, kubur yang kosong, Yerusalem, tabir Allah terbelah dua. Artinya saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah saksi-saksi daripada alam, waktu, dan juga di situ dikatakan bahwa alam, gempa, dan batu terguling. Itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, boleh disimpulkan bahwa seluruh alam angkat bicara bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit. Saya garis bawah ini, seorang malaikat turun dari langit. Berarti saksi yang kedua adalah para malaikat. Dari keempat Injil menjelaskan bahwa kronologis peran malaikat itu di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Malaikat itu turun dari langit, kemudian menggulingkan batu kubur. Malaikat berada di luar dan juga menyampaikan berita bahwa Yesus itu bangkit. Ini adalah salah satu saksi daripada para bala tentara surga yang menyatakan bahwa Yesus bangkit. Dan yang berikut pada ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan, menjadi seperti orang mati. Berarti saksi yang berikut adalah yang ketiga, saksi daripada para musuh. Saksi yang paling sulit untuk direkayasa adalah para musuh. Para penjaga dan tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus adalah tentara-tentara Romawi terkenal. Mereka disiplin, baik, dan hebat. Sanksi bagi mereka yang tidak patuh dan tidak taat adalah mati. Dan itulah sebabnya mereka melihat pada waktu batu terguling, kubur batu itu terguling, mereka melihat kubur itu kosong, mereka sangat gemetaran. Kenapa? Nyawa taruhannya. Namun pada peristiwa ini saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentara-tentara Romawi penjaga kubur Yesus gemetar. Mereka ketakutan dan menjadi seperti orang yang mati. Dan para penjaga pergi melaporkan peristiwa ini kepada imam-imam. Dan sayangnya, saat mereka disuap, mereka memberi saksi yang palsu. Tapi satu hal yang sangat menarik di sini adalah bahwa itu benar terjadi. Mereka sedang ketakutan. Dan bukti yang kedua, keempat, yang terakhir adalah saksi dari para pengikutnya. Ayat 8 mengatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-muridnya. Para pengikutnya menjadi saksi atas hal itu adalah para wanita yang pertama. Para wanita ini tinggal di kota Yerusalem, sedangkan kubur berada di luar kota. Jarak perjalanan sebuah penafsir mengatakan hampir kira-kira 5 km. Karena itu cukup jauh sehingga mereka jalan pada waktu tengah malam, dan kemudian pada subuhnya mereka sudah sampai di kubur dan mereka melihat kubur itu sudah terbuka. Karena sudah terbuka, malaikat Tuhan menyampaikan kepada mereka dan mereka berlari-lari untuk menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Dalam versi Yohanes 20 ayat 3-5 mengatakan, rupanya para wanita ini segera memberitahu kepada muridnya. Yohanes dan Petrus dengan segera lari ke kubur itu, dan mereka memang melihat kubur itu kosong, yang ada adalah kain kafan. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena Yesus benar-benar bangkit, Yesus benar-benar hidup, kita punya pengharapan yang sangat luar biasa. Kemudian Petrus dan Yohanes segera kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan semuanya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak pandangan yang ingin mengaburkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, melalui perenungan kita hari ini,
membuktikan bahwa seluruh alam angkat bicara bahwa Yesus benar-benar bangkit. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan kutuk kita. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, yakin dan percaya virus corona pasti dikalahkan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup berarti karena Yesus kita sudah hidup. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Perenungan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan maut, dan Allah yang telah mengalahkan semua persoalan masalah yang kami hadapi. Sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai satu kepastian, hanya di dalam Tuhan Yesus ada jalan, kebenaran, dan hidup. Terpujilah nama Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Gema Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta. Persiapan diri kami untuk memberi yang terbaik. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, setelah mendengar firman Tuhan, waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah melalui persembahan kita, Tuhan dipermuliakan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 212, Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati berharap penuh, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku melimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Dalam dosa dan bangsa ku tinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku melimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan terjadi penuh. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku melimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah, dan kita punya sukacita yang daripada Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini, dan kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 9, Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah. Biarlah ibadah kita pada hari ini memuliakan Tuhan. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber dunia. Seluruh makhluk puji terus, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa,
persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.